lama jadi gosong enggak? Supaya enggak gosong gimana? Apinya dikecilin, airnya ditambah. Jadi kalau seperti itu jantungnya ditenangkan, ginjalnya dikuatkan. Kebayang? Nah, begitu cara bikin konsepnya. Siapa yang tanggung jawab terhadap api? Siapa yang tanggung jawab terhadap air? Apinya yang bergejolak kita kendalikan, redamkan. Yang airnya kita kuatkan. Kebayang? Begitu. Di situ bukan hanya cairan. Orang kalau kurang cairan itu otomatis kurang darah kalau dalam waktu lama. Ya, ingat. Orang yang kurang cairan karena sakit lama itu diawali pertama kurang darah. Setelah kurang darah tidak tertolong, dia berubah menjadi kurang cairan. Gridnya sudah melemah pada level berikut. Jadi menambah cairan juga menambah darah. Ada yang tanya, loh, ini akupuntur penambah darahnya di mana? Loh, ya darahnya itu menstimulasi organ-organ akan berfungsi. Yang bagian memproduksi darah fungsinya meningkat, yang bagian penyerapan meningkat. Ya tetap harus dimasukkan herbal atau cairan yang bisa keserap oleh tubuh. Kebayang teh herang? Gitu. Kalau yang darah tinggi darah tinggi penuh pakai akupuntur ya. Ada orang yang panas, mendidih gitu, darahnya penuh, tusuk titik yung semuanya itu dalam waktu itu kan 1 menit juga rep. Titik yung, cin yung, ya, titik yungnya tusuk semua itu. Urutan kedua, sampai nggak perlu menghafal titiknya rumit-rumit, pokok urutan kedua setelah kuku tusuki semua gitu. Itu mendinginkan langsung. Iya, kalau panasnya ekstrim semuanya organ. Sebab ketika jantung panas itu yang kebakar ya kayu, ya air, ya logam, kan begitu ah. Betul. Iya, logam saja sampai mencah. Paru-paru kan jadi kering, batuk, dahak, lengket, susah keluar. Itu gambaran orang batuk yang jantungnya panas. Panas itu mengeringkan dahak jadi lengket. Kayu gitu kan kebakar juga. Berarti ketika kebakaran hutan itu unsur air kebakar, unsur kayu kebakar, di situ ada logam juga kebakar ya. Rumah kan ada cor-corannya juga hancur kebakaran kan gitu. Titik yungnya ambil semua. Kebayang ya? Bisa? Ya. Ya. Iya, terus pertanyaannya apa? Yang tadi, maksudnya keterangan yang tadi saya minta diulang, yang kena batuk sehingga dahaknya itu menjadi lengket. Iya, jadi yang mengendalikan logam itu apa? Api. Jadi logam mau dibikin cangkul, mau dibikin parang, mau dibikin pisau, itu yang membentuk siapa? Api. Tapi kalau apinya gede jadi pisau enggak? Iya, jadi encer. Itu namanya menindas. Ketika mengendalikannya berlebihan, bukan jadi pisau tapi jadi encer, begitu loh ya. Nah, ketika begitu mengeringkan cairan paru-paru. Jadi jantung yang kuat itu mengeringkan paru-paru. Jadilah batuk kering, tidak berdahak atau dahak lengket atau tenggorokan perih. Ya, kebayang ya. Begitu siapa? Ibu Neni ya. Kebayang Ibu? Ya. Makanya anjurannya minum sambiloto. Kenapa sambiloto? Pahit itu mendinginkan. Tapi sambiloto itu pahit mendinginkan ke arah paru-paru dan jantung. Gitu ya. Bisa karena memang tenggorokan itu saluran paru-paru dan jantung satu rongga, saling mempengaruhi, saling dipengaruhi.
Kita olahraga, nafas jadi kan gitu ya. Ketika jantung kita paksa bergerak, paru-paru langsung ikut berkembang. Karena mereka itu satu rongga cepat berpengaruh. Ya Ibu. Suhu mohon maaf sebelumnya. Karena kan kalau saya perhatikan kebanyakan pertanyaan itu kasuistik ya. Sedangkan kita sendiri itu belum membahas tentang diagnosa. Dan alangkah baiknya kalau menurut saya kita tuntaskan ini kita dulu, dan masalah nanti pertanyaan yang terkait dengan kasus ya. Itu bisa jadi kita nggak akan bertanya ketika kita sudah selesai bahas tentang materi kita gitu. Jadi biar mengingat waktu kita juga terbatas tuh. Jadi saya berharap mungkin dibatasi pertanyaannya yang terkait dengan materi yang disampaikan. Kita kan belum ke diagnosa gitu. Ya, saya paham maksud Ibu. Dengarkan baik-baik. Banyak orang yang saklek dengan hitung-hitungan, tapi filosofinya nggak masuk itu. Nah, saya bicara filosofi supaya Anda berkembang citra nalarnya, nggak berpatok pada titik-titik. Titik itu bisa dimanipulasi, Bu. Makanya gayanya Simkiji, gayanya Dr. Udayana Gendo, setelah itu mau Cica Giovanni, itu rumusnya beda-beda. Tapi dia filosofinya kepegang bahwa api itu membakar, mengeringkan. Yang mengeringkan apa saja. Nanti akhirnya Anda tahu kalau apinya gede sekali semuanya kebakar. Ya kan? Kalau jantungnya kuat sekali, paling pertama yang dikendalikan yang kena paru. Ketika membara, lambungnya kena karena dia sebagai ibu dari limpa lambung. Ketika apinya gede sekali, ibunya kebakar. Ibunya siapa? Ibunya jantung. Liver kayu kebakar, yang muda marah lah, ya gitu kan? Jadi nggak terkontrol. Ini kenapa? Filosofi ini nanti membantu kita progresif dalam mengambil tindakan. Kalau belajar akupuntur terapan, saya ajarkan Ibu pusing kepala, cakra, tusuk, nggak ada penjelasan. Ibu sudah setelah itu mati, nggak ngerti apa maksudnya nusuk di kepala, sudah nggak berkembang. Kan gitu ya. Kalau saya mengantarkan filosofi, Anda belajar sendiri dengan pemahaman itu. Oh panas mati titik tusuk aja. Hasilnya berbeda, mikirkan Anda dengan filosofi tadi. Inilah yang saya mencoba menandaskan kenapa. Kalau kita belajar dengan sebuah pondasi yang kuat, bangunan di atas mau di model apa saja boleh gitu loh, kokoh. Ya kan? Kebayang? Tapi kalau pondasinya nggak ada, kita bikin atap yang biasa saja ambruk. Ya, iya. Ya, ini urutan kita patogenesis. Ya. Enggak. Tadi apa yang belum nyambung? Sekarang kita akan masuk nadi, masuk lidah, ya. Semuanya itu juga Ibu enggak absurd. Contohnya nanti nadi hamil, itu nadi orang sakit, orangnya biasa saja. Anda mengenal satu gerakan nadi saja perlu waktu banyak. Tapi kalau filosofinya sudah tembus, contohnya kalau sungai ini, sungai kita anggap nadi itu alirannya sungai. Ya, saya belajar mengajarkan pada filosofi. Nadi itu seperti aliran sungai. Kalau sungainya airnya kental, itu beriak enggak? Tenang, bergelombang gitu. Sumbatan darah kental itu seperti itu. Kebayang enggak? Ini mengantarkan pada kalau sungai itu penuh lumpur, dia banyak gelombang enggak? Nah, darah kental seperti itu nadinya. Kalau air mendidih sampai meloncat-loncat menggambarkan volume enggak? Enggak dong. Sampai mendidih kadang kan padahalnya airnya sedikit. Nanti kalau ada nadi yang kelihatannya gendut, gede, meledak-ledak, kadang orang pendarahan enggak ada darahnya itu. Nah nanti ada nadi hong, penuh tapi seperti kulit bawang kita tekan kosong. Kita yakin, oh ini penuh padahal semu.
semu kosong. Makanya konfirmasi dengan lidahnya pucat enggak? Konfirmasi dengan ini, lihat wajahnya pucat enggak? Nanti enggak cukup. Nah, betapa filosofi ini saya berikan pemahaman yang tajam karena tidak tertuang dalam buku. Yang tertuang dalam buku tinggal Anda mengulangi, kan begitu. Tapi penalaran ini tidak tertuang dalam buku. Kalau tertuang dalam buku nggak tahu halamannya berapa banyak, kan gitu. Tancapannya seperti itu, bisa dipahami. Tapi saya insya Allah akan tetap menyampaikan ya. Tadi patogenesis setelah angin, panas, dingin, kering ya. Angin itu dibenci organ apa? Liver. Harus paham kan? Angin itu dibenci organ liver. Maka orang yang udah masuk angin yang bermasalah apa? Liver. Dingin dibenci organ apa? Dingin. Ginjal. Maka dingin ini akan merusak, melemahkan fungsi ginjal. Makanya di daerah Eropa yang datang musim dingin, musim salju yang mati, itu rata-rata orang yang ginjalnya lemah, yang meninggal itu kena hipotermia. Gitu. Karena dingin ketemu dingin jadi beku, bukan hanya keras, beku Pak. Ketika beku fungsi mati orang, ya kan? Gampang. Kalau kering, paru-paru, udara itu yang bagus seperti ada unsur air, seger.